Pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Pemirsa, ibadah sholat adalah ibadah yang nanti akan pertama dihisab di yaumil akhir. Tentunya baik buruknya akhirat kita nanti bergantung pada baik buruknya ibadah sholat kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa memperbaiki sholat kita agar dapat memperbaiki kehidupan kita? Marilah kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita. Ada Ustadz Furqan Al-Faruqi, Bu, saudara kembar saya, Ustadz Tile, juga host kita Abang Sofyan, semuanya mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah sami'na ma sami'na, sudah kita dengar penjelasan daripada guru-guru kita. Hanya sedikit menyampaikan dan menambahi. Dikatakan di dalam kitab Rahiqul Makhtum, usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bijasadihi ala sahih minal masjidil haram ila baitil maqdis rakibal buraq suhbatal jibril alaihi massalatu wassalam fanazala hunaka wa rabatal buraq bihalaqati masjid wa shalla bil anbiya'i imaman. Di dalam kitab ini dijelaskan, kita persingkat usriya bi Rasulillah. Tahu tadi dijelaskan Isra'nya Nabi. Bi jasadihi ala sahih, dengan jasad dan waruhan, jasad dan ruh. Minal Masjidil Haram ila Baitil Maqdis. Dari Masjidil Haram sampai ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Rakibal buraq, berkendaraan yang bernama buraq. Suhbatal Jibril, ditemanin oleh Sayyiduna Jibril. Fanazala hunaka, sampai Nabi turun di Masjidil Aqsa. Rabatal buraq bihalakatil masjid. Nabi mengajarkan ikhtiar sehingga mengikatkan buraq itu di halaman masjid. Bu, saya mau tanya boleh? Kira-kira nih Pak, buraq kalau nggak diikat sama Nabi kabur atau tidak? Buraq ini kalau nggak diikat sama Nabi kabur atau tidak? Buraq ini sangat girang sampai loncat-loncatan, sangat senang. Kenapa? Mendapat berita akan ditunggangi oleh kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Buraqnya nggak akan kabur walaupun tidak diikat, tapi Nabi mengajarkan ikhtiar sehingga warabatul buraq bihalaqati masjid, sampai Nabi mengikatkan kendaraan buraq itu di masjid. Nah, syahid pada sore hari ini, wasalla bil anbiya'i imaman. Nabi yang paling kecil, ghulaman bu'itha min ba'di,
Sampai Nabi Musa yang bilang Nabi itu Nabi milenial itu Nabi Musa. Ketika Nabi datang sama Nabi Musa, ingin melanjutkan ke langit berikutnya. Apa kata Nabi Musa? Gulaman bu'itha min ba'di, itu seorang anak muda, seorang yang masih milenial, adik kelas aku, jauh umurnya dari aku, tapi Allah cinta beliau, Allah muliakan beliau dengan sangat mulianya sampai kita semua dapat barokah di Isra wal Mi'raj tersebut. Kenapa? Nabi Musa mengatakan sampai barokahnya umatnya pun adalah umat yang paling banyak masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang patut kita syukuri dan selalu diingat. Dan Nabi yang milenial wasalla bil anbiya'i imaman, belum ada perintah sholat pada saat itu. Tapi Sayyidina Jibril sebagai isyaratan, sebagai isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menarik tangan kanan Nabi Muhammad, ditarik ke depan. Pada saat itu semua ya, di dalam tafsir para nabi dan rasul sudah hadir. Nabi dan Rasul pun hadir. Al-Mu'tamad bukan cuma ruh, dibangkitkan jasad dan waruhan. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul itu di Masjidil Aqsa. Mestinya kalau hitungan tua, siapa yang misalnya yang hitungan paling tua yang pantas menjadi imam? Mungkin Nabi Adam. Berapa ratus tahun bedanya, ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah dari Allah, Nabi Muhammad ditarik ke depan sebagai apa? Tanda wasalla bil anbiya'i imaman. Pada saat itu beliau Nabi Ghulaman, Nabi yang paling muda, menjadi imam sholat dan makmumnya semua para Nabi dan Rasul. Setelah itu kita dapat perintah sholat. Makanya Mi'raj, Isra, Mi'raj, sholat. Itu nggak jauh. Isra dan Mi'raj ada sholat. Jadi malu kita nih mengaku umat Nabi yang pengen meninggal dunia itu masuk surga, pengen bertemu dengan Rasulullah, tapi meninggalkan ibadah yang namanya ibadah sholat. Bahkan sayati zamanun unas yusallun wala yusallun. Akan datang suatu masa orang sholat tapi hakikatnya enggak sholat. Akan datang sayati zamanun, akan datang suatu masa sholat tapi hakikatnya seperti tidak sholat. Kenapa? Guru-guru kita jelasin. Sholat bukan hanya tunggang-tungging saja kita sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hostnya sudah berdiri. Masih ada 1 menit Habib. Oke. Artinya kita sholat itu agwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Artinya sholat, hakikatnya enggak sholat itu seperti apa? Kita sholat tanpa ilmu. Nabi sudah bilang, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian itu seperti melihat aku sholat. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, banyak guru-guru kita, pelajar jangan bilang, oh wudhu lagi, sholat lagi, wudhu lagi, sholat lagi. Diingetin terus, diajarin terus, masih banyak yang salah. Bagaimana tata cara berwudhu dan bagaimana tata cara sholat. Makanya kalau sholat kita bagus Ibu, Pak, insya Allah hidup kita tenang, rezeki kita lancar, dihindarkan dari maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, pulang dari tempat ini berkah Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kita untuk selalu ingin belajar sholat dan menambahkan khusyuk kita ketika melakukan sholat 5 waktu ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Habib Muhammad Syahab yang telah memberikan tausiah kepada kita semua yang sangat luar biasa sekali. Satu kata-kata yang perlu kita caps lock dari Habibana tadi, bahwa sayatiz zaman atau akan datang suatu zaman di mana suatu banyak kaum yang ketika sholat hanya melaksanakan sholat saja, namun hatinya tidak sholat. Nah, satu evaluasi bagi kita masing-masing, apakah itu ada di antara kita. Nah, kita akan kembangkan lagi lebih dalam di sesi tanya jawab sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita.